Isi nginep di Horizon selalu nyaman. Di Update Cafe banyak makanan tersedia. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sambut bersamamu Mada dan Nuri Maulida. Akan memberikan Kepada Mada dan Teh Nuri Maulida, ya. disilakan. Jamaah tenang dulu dong. Sudah ada di depan kita nih idola kita semua ya, alhamdulillah. Dan tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya sama ibundanya nih Mada dan Teh Nuri. Hari ini kok cantik banget, kok bajunya samaan. Ini gimana ini ceritanya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Nuri Maulida senang sekali bisa hadir di acara Gebiar Selawat. Tentunya di Majelis Taklim An-Nuriyah yang merupakan majelis taklim, jadi majelis taklim keluarga yang insya Allah semua yang hadir di sini kita semua jadi keluarga ya Ibu ya. Keluarga An-Nuriyah, Masya Allah. Dan senang banget kenapa? Karena hari ini full kita memuji dan mengagungkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dengerin sirah nabawiyah dari UG, Masya Allah, hatur nuhun buat UG. Mudah-mudahan berkah selalu, nggak berhenti untuk menangis. Iya, tadi gitu kita ya. menangis semua ya. Iya benar. Jadi senang banget hari ini bisa hadir di sini, ditemenin sama Mama Ida, Mada ya, orang-orang kenalnya Mada, ibu-ibu. Padahal ini, singkatan ya Mada itu sebetulnya. Mada itu Mama Ida. Mama Ida, Masya Iya, Allah. jadi anak-anaknya semua manggilnya Mama. Mada. Namanya Mama ini Ida, jadi dipanggilnya Mada. Mada, gitu. cantik sekali jadi, Mada ya. Masya Mada Allah. itu singkatan. Ya, dari Mama Ida. Dari Mama Ida, jadi senang Oke, banget hari baik. ini. Terus tadi Teteh bilang kok bajunya bisa kembar-kembar. Iya. Alhamdulillah, bagus gak Ibu bajunya? harus minta pembenaran. Mau nih. ibu-ibu? MC Beli. juga mau. MC Mau. juga mau. Insya Allah. Hari ini kita berdua pakai baju dari brand Lasabel. Oh, Ini Lasabel. ketemu, bisa kebaca mungkin ya di jilbabnya. Boleh tuh di follow Lasabel IG-nya. Lasabel, lasabel.official. Dia ada beberapa store, mungkin yang sering ke Jakarta ada di Pondok Indah Mall. Masya Terus Allah. juga ya ada di Banjarmasin, Masya ada di beberapa Allah. kota. Di Bandung katanya coming soon akan buka store-nya. Oh. Yang di Lampung, di Bandar Lampung juga ada store-nya juga. Masya Allah. Dari Lasabel. Kita dari scarf-nya, bajunya, brosnya, semua juga ada. Tasnya juga ada. Masya Semua brandnya Allah. ada. Jadi alhamdulillah hari ini. buat door prize. Kenapa? Buat door prize. Jangan. Oh, bukan. Isinya ada door prize. Ada door prize. Mau Bu? Masya Allah, Masya Allah. Hari ini juga saya temani sama sahabat saya, cuman kayaknya masih di resto. Ya. Dia juga pakai outfit dari Lasabel juga gitu. Masya Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kok bisa kembaran sama-sama? Karena? Alhamdulillah karena kita pakai brand dari Lasabel. Mungkin sedikit bukan promosi ibu-ibu, tapi sedikit memberikan testimoni bahwa brand Lasabel ini brand baru tapi sudah punya banyak cabang di mana-mana. Dan dia sudah bisa bersaing dengan brand-brand besar yang sekarang mungkin ibu-ibu gaul selalu pakai. Gitu. Iya dong. Brosnya tuh logonya kayak huruf B gitu ya. Masya Nah Allah. brand itu di mana-mana ada semua pakai. Nah teman-teman saya juga penggemar brand itu, tapi alhamdulillah begitu kenal dengan Lasabel, mereka jatuh cinta sama Lasabel. Masya Allah. Karena bahannya bagus, kualitasnya juga bagus. Oh, baik. Ya kualitas bagus, kelihatan juga memang bagus dipakai dan nyaman untuk dipakai ya. Betul. Ya, Masya Allah. Iya, Teteh tentunya semua pada senang ya Teh Nuria berada di tengah-tengah kita. Nah saya ini ingin kepada ibundanya yang tercinta ya. Seberapa senang sih bisa hadir di tengah jamaah hari ini, jamaah An-Nuriyah yang luar biasa ini. Mada gimana menurut Mada nih hari ini? Waduh,
Gak bisa dibilang dengan kata-kata ya, Teh Ais. Seneng banget. Senengnya ya. itu benar-benar kita bisa berdoa bersama, bersolawat bersama. Betul, Dan ini ada. kesempatan yang langka yang bisa kita Betul. lakukan seperti ini ya. Cuman dari Mada khususnya, juga dari Teh Nuri, khususnya dari panitia juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan, baik itu dari penyajian makanan, dari langkah dan ucap panitia atau memperlakukan ibu-ibu kurang baik, mohon dimaafkan ya ibu-ibu. Diikhlaskan, maafkan kami semua bisa ada kekurangan. Iya. Iya, aduh sangat senang sekali katanya. Sesenang hati saya juga nih sebagai pemandu acara. Baik, Teh Nuri, ini Iya. kan dari tadi udah bisik-bisik aja gitu ya. Saya juga sendiri pengen tahu nih Teh Nuri itu kan Masya Allah ya, jauh sekali tuh usianya sama saya. Beliau ini alhamdulillah 38 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Dan bagaimana nih prosesnya, saya ingin tahu kan. Dari modeling, terus menggeluti presenter, terus juga nyanyi juga kan, main sinetron. Terus kita semua kangen seperti sama Teh Nuri, mana ya Teh Nuri? Terus selama ini tuh kemana? Terus proses dari apa namanya tidak berhijab, kemudian sekarang Masya Allah ya lebih cantik gitu ya berhijab. Gimana Teh Nuri? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, prosesnya panjang ya Teh. Iya. Alhamdulillah. Iya. Semenjak sudah hijrah ke Bandar Lampung, menikah, memang fokusnya adalah lebih ke keluarga gitu kan. Terus lebih ke mendampingin suami sama mengurus anak-anak. Pekerjaan di Jakarta masih diambil, tapi memang sudah tidak stripping dan film lagi karena dengan banyak pertimbangan yang tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi lebih mengambil pekerjaan-pekerjaan yang saya bisa selesaikan dalam waktu singkat. Gitu. Masya Allah. Tentunya ini adalah istri yang taat pada suami ya. Masya Allah. Masya Allah, ahli surga ya ibu-ibu. Masya Aduh Allah. ya Allah, masih jauh, minta doanya ya ibu-ibu, minta Dan doanya. saya lihat Teh Nuri ini tidak berubah ya, masih cantik, awet muda gitu. Dari dulu Masya saya Allah. lihatnya, Masya Allah ini Teh Nuri Masya Allah, bener gitu Masya kan. Allah. Saya kan lihatnya di sinetron Teh Masya dulu Allah, itu. Ini alhamdulillah, sekarang Masya Allah, ini saya Teh Pangling, ini Teh Nuri bener Masya Allah lebih cantik, Masya Allah ada gininya maksudnya. Iya Teh, ini menurut Teteh nih, pandangan Teteh ya, mengenai gebiar sholawat ini sejauh mana pandangan Teteh? Apakah ini positif atau memang dipandang sama Teteh itu kelebihannya apa nih kalau gebiar sholawat ini? Kelebihannya banyak banget nggak ibu-ibu? Ibu-ibu hari ini banyak dapat manfaat atau banyak dapat mudorot? Manfaat. Jadi kalau ditanya banyak manfaatnya enggak yang didapat dari gebiar sholawat? Sangat-sangat banyak, Masya Allah banget, luar biasa. Dari sholawatnya, dari mengingat Allahnya, dari mengingat Rasulullahnya, dari berkumpul dengan wanita-wanita solehah di sini, Insya Allah semuanya calon penghuni surga. Ketemu teman baru, silaturahmi, banyak banget berkahnya hari ini, luar biasa. Insya Allah. Silaturahmi memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, banyak-banyak bersolawat nanti insya Allah di yaumil akhir kita bersama Rasulullah seperti ini gitu kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini ibu-ibu bersaksi ya bahwa nanti di hari akhir kalau ketemu sama Allah nanti, sama Rasulullah nanti, bahwa saya pernah bersama Teh Nuri, Mada dan semuanya untuk mengingatmu dan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi banyak banget, sangat-sangat positif dan banyak ilmu yang didapat tadi dari guru-guru besar ya, dari Habib, dari Ustadz, dan bekal-bekal yang saya dapat tadi, saya dapat juga di Majelis Taklim An-Nuriyah dari guru-guru. Setiap Majelis Taklim An-Nuriyah ini punya beda-beda pengasuhan. Yang di Bandung adalah dipegang sama Mama, sama Mada, dengan kurikulum yang berbeda. Di Cibubur dengan teman-teman dari Cibubur juga dengan kurikulum dan materi yang berbeda juga. Di Bandar Lampung, alhamdulillah kebetulan saya yang membinanya, yang mengetuainya juga. Kita lebih kesunahan. Jadi betul-betul yang dijalankan adalah adab-adab sunnah, materi tentang sunnah Rasulullah. Lebih spesifik ya Teh ya? Lebih spesifik, ada fikihnya juga dan lain-lain. Dan ilmu yang tadi dikasih sama Ustadz, sama Habib tentang bersolawat
1000 kali itu adalah wasiat dari ustazah saya. Ustazah saya namanya Ustazah Mar'ah. Hadir Ibu-ibu, oh tidak hadir, Oh, tidak beliau hadir. lagi di Lampung. Guru saya mengamanahi itu. Mbak Nuri banyakin sholawat aja. Sehari baca sholawat ya 1000 kali. Sehari, ya ibu-ibu bukan sekali. Betul. Dalam sehari 1000 kali. Jadi saya pakai tasbih, ibu terserah mau tasbih yang apapun yang penting bisa mengingatkan gitu ya. Kalau ini enaknya sudah ada angkanya gitu jadi ketahuan Masya gitu ya. Allah. 1000 udah 1071 nih alhamdulillah dari pagi sampai sekarang. Dan itu yang dirasakan saya dari pertama kali saya dapat untuk jangan lupa bersolawat 1000 kali. Saya amalkan dan itu yang saya dapatkan luar biasa sekali. Bukan dari segi rezeki dunia ya ibu-ibu, tapi yang saya dapatkan adalah pada saat itu tuh saya lagi yang, aduh ustazah hidup saya lagi, aduh gitu. Banyak ya bu makna, aduh Tidak bisa entah anak-anak yang susah diatur, entah yang sekolah apalah, entah yang majelis gimana, entah mungkin suami seperti apa gitu ya ibu-ibu. Jadi aduh ustazah lagi aduh gitu kan. Udah banyakin sholawat aja, coba sholawat 1000 kali. Jangan putus. Saya coba laksanakan itu dan alhamdulillah hati itu plong, perasaan kok nggak ada yang ganggu-ganggu. Itu setelah 4 hari saya jalankan saya ngerasa oh kok enak ya, kok plong ya, kok kayaknya kasih kemudahan. Nggak lama banyak telepon datang yang memberikan kabar-kabar baik gitu yang kita tidak sangka-sangka. Jadi keajaiban sholawat itu ibu-ibu bukan sekedar dari mulut guru. Tapi saya sudah merasakan sendiri selawat 1000 kali dalam 1 hari. Mau sambil masak bu, mau sambil nyeseh bener? Ya. Sambil nyeseh, sambil masak, Sambil nge-DJ teteh, tahu nggak nge-DJ? Nyuci piring. Sambil nyuci piring, pokoknya sambil ngapain aja ya ibu-ibu sambil ngapain aja sambil sholawat. Sholawatnya guru saya nggak panjang kayak Habib tadi bilang sholawat Jibril itu masih cukup panjang. Ibu-ibu cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala 1000 kali 30 menit selesai sebenarnya. Tapi kalau ibu-ibu banyak kegiatan dari pagi dari subuh ya udah langsung sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Jadi nggak lepas sehari terus. Apalagi kalau kita fokuskan duduk dan sholawat itu hasilnya Masya Allah luar biasa banget. Terus tadi dari Habib ijazah Bismillah, itu pun dari guru saya. Guru saya itu cucunya, jadi dia tuh apa ya namanya ya, ustazah saya tuh dipanggilnya kalau laki-laki kan Syarifah. Kalau ini Habib, kalau beliau Syarifah. Jadi ada turunan dari Rasulullah SAW langsung beliau bilang anak-anaknya susah bacain Al-Fatihah 100 kali. Pengen punya ikatan batin sama suami yang kenceng banget, Bismillah 1000 kali. Jadi itu tuh bener-bener ibu-ibu. Jadi betul-betul apa ya dari guru saya, dari ustazah yang kasih bekal-bekal itu. Dan hari ini saya dengar lagi dari Habib dan Ustadz. Jadi makin kuat lagi bahwa oh itu bukan semata ucapan di lisan saja dari para guru, dari para Habib, dari para Ustadz gitu ya. Tapi betul-betul sudah ada hasilnya. Betul, Masya Allah, luar biasa ya Teh Nuri, Masya Allah dari proses tidak berhijab, kemudian berhijab dan Masya Allah luar biasa ternyata mengamalkan sholawat ringan sebetulnya ibu-ibu ya. Hanya tadi kata Teh Nuri apa? Sallallahu alaihi ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ringan banget ya, jadi itu bisa 1000 mungkin ya 1 hari. 1000. Iya Masya Allah sekali. Dan mungkin Teteh ini mungkin ada yang penasaran ya dari audiens. Ada yang mau tanya-tanya sama Teteh. Saya beri kesempatan 1 orang ya karena waktu ya. Mungkin boleh mengacungkan tangannya untuk memberikan pertanyaan. Boleh? Bunda, boleh. Ada itu? Silakan Bunda ke sini. Mau bertanya? Henry? Ya sini. Ada 1 orang saja, 1 orang ya. Boleh ke depan? Boleh ke depan? Ya silakan ke depan Teteh. Atau mau di situ? Iya boleh. Iya boleh, mangga. Mau bertanya apa ke Teh Nuri? Ini.
Aduh, ieu mah hayang tiluan sih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Nuri warahmatullahi Damang. wabarakatuh. Alhamdulillah Pangestu. Pingin berbagi aja, Boleh. pingin berbagi dari Teh Nuri. Kan Teh Nuri pernah ada cerita yang sangat gitu ya, mengecewakan. Sangat apa? Sangat-sangat. Tapi bisa bangkit lagi. Terus sekarang malah alhamdulillah malah kelihatannya bahagia sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi pingin untuk supaya kita itu bisa stuck, bisa tetap kuat gitu loh menghadapi semua kekecewaan itu. Terima kasih, jazakillah kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah satu wabarakatuh. tanda tanyanya Jazakillah penggemar khairan nih Teh katsiran. Nuri bisa Iya. sampai pertanyaan sebegitu dalam. Masya Iya. Allah. Teteh siapa tadi yang bertanya? Saya juga gak tahu teteh siapa itu yang tanya. Teteh Reni ya namanya. Teh siapa yang nanya barusan? Teh Rika. Oh Teh Rika. Iya. Buat Ada Teh Rika door hatur prize nuhun ya? pertanyaannya. Ini Masya ada dari Allah. Beauty Climitive. Beauty Climitive ini tuh skincare yang saya pakai sehari-hari saat ini. Oh Masya Allah pantesan kinclong ya. Seluruh rangkaiannya dan treatmentnya saya pakai. Ini Masya semoga Allah. dipakai. Dari apa namanya? Oh, skincare. Dari Beauty Climitive hatur nuhun. Iya. Masya Allah. Ternyata Iya. saya baru lihat ternyata yang dibagikan adalah moisturizer luminous di mana yang saya tuh selalu bawa di dalam tas. Tuh, ini Masya Allah. ya Teh, sama nggak isinya, Bu Rika? Sama nggak isinya kayak gini? Sama ya? Sama ya, Masya Iya, Allah. ini teh moisturizer yang selalu saya pakai sekarang pagi, siang, malam. Masya Allah. Dan saking bagusnya jadi selalu dibawa kemana-mana. Audi. Lebih cantik ya, Amin. glowing. Iya, iya Teh. Masya Allah. Ini Iya, salah Teh. satu Mama penggemar capek nggak mau sepertinya. duduk? Iya, Iya. silakan Teteh bisa apa-apa. menjawab pertanyaan yang begitu dalam. Iya, sambil berdiri ya Teh. boleh, nggak apa-apa. boleh, silakan. Apa tips dan rahasianya supaya abis jatuh kita bisa bangkit lagi? Kayak anak kecil ya Teh, bayi yang lagi belajar berjalan merangkak, mau belajar berdiri, jatuh, dia akan stres dan akan males untuk berdiri lagi atau mencoba berdiri lagi. Kenapa Ibu? Mencoba berdiri lagi. Kita jangan kalah kayak bayi. Kalau kita abis berdiri terus jatuh, udahlah, meni eleh ku bayinya. Gitu. Jadi kita jangan kalah sama bayi semangatnya. Kita jangan kalah sama bayi motivasinya. Kita jangan kalah sama bayi semangat untuk terus bangkit. Dan Allah ciptakan kita itu bukan untuk jatuh, tapi untuk ibadah. Betul Bu? Masya Allah. Ibadah sholat kita sambil ngapain kalau yang sehat? Sambil berdiri. Nggak ada sambil tiduran, itu buat yang sakit. Ya, karena kita sakit jatuh, tapi yang sakit kan hati ya di dalam, bukan badannya gitu. Jadi gimana cara obat hati? Ibu-ibu tahu obat hati? Obat hati ada 5 perkara. Bentar, apa? Ini teh banyak ya, tapi nggak ada satu yang kedengeran gitu, yang jawabannya teh pas gitu. Obat hati, Ibu. Alhamdulillah semuanya bagus, itu kalau dilakukan insya Allah hatinya bisa tenang. Tapi satu-satunya obat hati yang paling bikin kita tenang apa? Baca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu obat hati, ibu-ibu. Ya, jadi kalau pada saat saya jatuh, yang saya ingat cuman Allah. Saya balik lagi, ya Allah, Engkau kirimkan saya takdir yang sebegini menyakitkannya untuk apa? Kalau anak zaman sekarang mah, wah ini, nah urang gitu ya, ya. Nah urang lain manehna gitu ya, kalau bahasa Sunda kasarnya diketawain mama. Maaf ibu-ibu, saya orang Bandung Sunda tapi jarang ngomong bahasa Sunda, di rumah juga sama mama bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong Sunda suka diketawain. Lucu jadi. Lucu. Iya, jadi
kenapa saya? Kok bukan dia aja? Kenapa saya? Kenapa nggak dia yang menerima ini? Kenapa harus saya? Karena Allah tahu kita kuat. Karena Allah tahu kita mampu. Karena Allah tahu kamu sanggup melalui ini. Karena Allah tahu. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. La yukallifullahu nafsan ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu dari ujung kepala sampai ujung kakinya kita. Terbuat dari apa? Hati kita ngapain aja Allah tahu. Jadi pada saat Allah kasih takdir yang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu baik, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Sesuatu yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita, tapi sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Di Al-Baqarah 216. Dan itu salah satu ayat yang jadi pegangan saya. Masya Allah, sama. Ya, jadi takdir Allah itu pasti baik. Pasti yang baik untuk kita. Jadi pada saat saya jatuh, detik itu saya cuma ingat ya Allah, saya harus gimana? Ya Allah, nangis terseduh-seduh, guling-guling. Tapi saat itu, pada saat terima, saya mau sholat, ternyata dalam kondisi haid, nggak bisa ngapa-ngapain ya, Bu Ibu, nggak bisa sholat. Tapi saya yakin Allah mendengar setiap doa hamba-hambanya dalam keadaan apapun. Jadi pada saat itu yang saya lakukan cuma duduk, bersimpuh sama Allah dan minta sama Allah. Minta dikuatkan, minta penguatan sama Allah. Dan kita berada di lingkungan yang benar. Pada saat kita jatuh, ibu-ibu masuknya ke grup karaoke, makin galau, Bu. Iya nggak, Bu? Aduh, aku tuh lagi galau. Ayo kita nyanyi, hayu. Nyanyiin kata Habib tadi lagu sial. Sial. Jadi sial bener, Bu, nanti ya. Tapi sesaat sesaat. Iya, senang tapi sesaat. Pulang ke rumah galau lagi, stres lagi, galau lagi ya, Bu. Saya tidak melarang ibu-ibu masih mau bernyanyi, mau karaoke, tafadol silahkan. Saya juga masih suka kadang-kadang bernyanyi di rumah gitu ya. Tapi pada saat kita sedang menemukan sakit di hati, larinya ke Allah aja gitu. Ingatnya ke Allah lagi aja. Allah, karena ya? Pada saat kita mengingat sama Allah, insya Allah Allah bantu kita. Kita ada di lingkungan yang baik. Ini yang ada di sini semua, ini adalah lingkungan-lingkungan yang baik insya Allah. Amin. Pada saat Terika misalnya jatuh, ketemu sama temen sebelahnya, tetehnya yang pakai kacamata, udah yuk kita datang aja ke Anuriah, ada pengajian di sana. Pas datang biasanya materi ustazah tuh tiba-tiba, mending ngena banget ya. Suka gitu ya. Kadang-kadang kita tuh lagi galau, diajak ke pengajian, males banget. Tapi udahlah datang aja deh, nggak enak diajak temen. Datang, pas duduk ustazahnya atau ustadznya tuh ceramah. Oh begini, kenapa ya mending ngena, aduh tiba-tiba nangis gitu ya. Itu adalah Allah, cara Allah menyayangi kita. Cara Allah menyembuhkan hati kita, cara Allah menegur kita. Supaya kita tuh ingatnya sama aku aja, nggak usah lari kemana-mana, sama aku aja. Jadi mengingat Allah, lingkungan yang baik, yang insya Allah terus membawa kita untuk terus mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kasih tepuk tangan dong. Sama-sama. Ini adalah satu inspirasi ya, satu motivasi juga buat kita semua yang lagi jatuh. Katanya tadi endingnya adalah kembali kepada Allah dan Al-Quran ya sebagai pedoman hidup kita. Karena sekarang udah dapat bekal ya Terika, Iya, jadi Masya ditambahin Allah. sama sholawat. Masya Allah, Masya Sholawat Allah. itu kemarin ngobrol sama mama kan, Mas iya udah sharing tentang sholawat, banyak banget saya bilang gitu. Karena saya tanya sama ustazah saya, kalau kita masih banyak dosa, biasanya kita kan zikirannya tuh istighfar ya Bu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata ustazah saya, sholawat itu sudah mencangkup dari memohon ampunan kepada Allah. Masya Allah. Jadi Bu, jangan pernah pelit untuk bersolawat ya. Tidak susah kok ya. Jadi sehari 1000 tadi kata Teh Mada mudah banget gitu ya. Insya Sambil Allah. cuci-cuci ya, sambil nyese katanya. Masya Allah. Ini adalah sebuah motivasi ya buat kita semua yang mungkin tadinya tidak bersolawat, insya Allah akan bersolawat. Masya Allah, luar biasa Teh Nuri sudah memberikan semangat kepada kita semua. Harus semangat. Dan saya kembali ke Mada ya. Saya mau bertanya Mada,
harapan apa nih ya setelah melihat Teh Nuri sebegitunya hijrah gitu, menurut saya hijrah, insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Harapan sebagai bunda tercinta ini harapannya gimana nih untuk selanjutnya Bunda Mada? Pasti ya kalau orang tua punya harapan. Pokoknya jadi anak yang baik ya. Pokoknya tambah soleha, Amin. tambah istiqomah. Amin. Pokoknya jadi ibu tauladan buat anak-anaknya. Amin. Jadi istri yang soleha yang bisa dibanggakan sama Masya keluarga. Allah, Dan jadi langsung kebanggaan ya. buat keluarga yang lain Masya juga. Allah. Dan bermanfaat buat orang banyak. Itu Masya yang Allah. utama. Bermanfaat buat orang banyak. Masya Bisa Allah. menjadi tauladan buat anak banyak. Masya Allah, sampai Jadi, merinding saya. sedikit pun jangan bikin namanya apa ya, memberatkan buat keluarga. Saya insya Allah saya yakin Saya Nuri itu sangat sayang sama Mama saya mamanya. nggak di sini. Sangat menyayangi mamahnya, sangat menyayangi adik-adiknya dari dulu ya. Masya Allah. Jadi anak yang Masya baik ya. Allah. Berpelukan, Masya Allah ya, terharu ya. Insya Allah ya. Inilah kasih sayang seorang ibu, dan mungkin ya Teh Nuri juga sudah merasakan karena beliau juga sudah ibu dari 3 orang anak ya Teteh. Masya Allah luar biasa. Tapi ini waktunya saya pengen berlama-lama sama Teh Nuri sama Mada, tapi waktu Mada gimana ya. Aduh, mudah-mudahan yang soleha. Saya sebenarnya masih banyak nih di sini tuh pertanyaan-pertanyaan yang, tapi Masya Allah karena waktu juga masih ada satu pemateri yang akan talk show ya. Kita doakan semoga Mada dan Teh Nuri senantiasa diberi kesehatan ya, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi mungkin buat Teh Nuri harapan untuk Anuriah ya. Teh Nuri silakan, ada kesan mungkin pesan ya yang harus disampaikan, silakan Teh. Iya, apa ya, cuma sedikit berbagi aja. An-Nuriyah ini adalah sebuah majelis taklim di mana kami dirikan itu adalah sebagai wadah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk saling mendekatkan diri, tarik menarik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat untuk berkompetisi, bukan tempat untuk bersaing-saingan siapa yang paling solihah, siapa yang paling baik, siapa yang paling benar. Tapi tempat di mana kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi saya berharap An-Nuriyah ini bisa lebih solid lagi dari segi pengurusan, terus juga bisa lebih isinya bisa lebih baik lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan adab-adabnya bisa dipakai juga, mungkin sedikit bekal sebelum ditutup. Adab dalam majelis itu juga kita bisa terus terapkan dalam setiap majelis taklim, baik di Bandar Lampung, Cibubur maupun di Bandung. Jadi pada saat kita bermajelis kita bisa satu sama lain tuh saling enak gitu. Karena dalam setiap majelis pasti akan ada aja yang miss gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita mengedepankan adab-adab dalam bermajelis, beberapa saja yang saya bisa kasih contoh. Pertama, pada saat datang ke majelis taklim sudah berlangsung, jangan ucapkan salam. Majelis sudah berlangsung, ustazah lagi berdakwah, kita datang terlambat. Kucuk, assalamualaikum. Otomatis semua jemaah yang ada di situ menoleh ke belakang dan ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu merusak dan mengganggu ketawajuhan yang sedang berlangsung. Ini adab nih, bagus ya. nih. Jadi jangan ucapkan salam pada saat kita datang terlambat ke dalam majelis taklim. Kita langsung duduk dan ucapkan salam kepada yang duduk di sebelah kita kiri kanan. Assalamualaikum. Masya Allah. Itu satu. Kedua, ya alhamdulillah. Yang kedua, jangan kita membuat majelis sendiri pada saat majelis itu berlangsung. Saya bicara di sini, ibu-ibu di sana bikin majelis lagi. Apa rasanya saya? Dan itu pun yang dirasakan oleh guru-guru kita. Pada saat guru kita, ibu-ibu, ini tuh begini. Panitia bagiin makanan, ditegur langsung tadi sama Ustadz. Yang saya bagikan ini bukan hanya masalah mengenyangkan, kata Ustadz. Sedangkan ibu-ibu, makanan saya. Ya Bu, gitu. Iya, jadi betul sekali ya. Ini gitu. yang tidak sadar nih, Begitu. benar nih, betul. Punten, ini supaya kita lebih sadar lagi untuk bermajelis ke depannya. Betul. Bahwa kita menghormati Ustadzah. ya. Punten ini mah. Karena ini juga jadi bekal saya dan majelis-majelis lain.
Bu Ibu, kalau mau protes langsung ke sini. Gitu. Jadi supaya kita Bagus menghormati guru-guru yang kita undang ke sini. Mereka merasa dihormati, Betul, mereka betul. merasa dihargai bahwa kita tuh menunggu ilmunya gitu Betul, ya betul, ibu-ibu ya. betul sekali. Jadi akan ada waktunya kita makan, akan ada waktunya kita belajar. Mungkin Insya itu Allah. dan sesama teman-teman jangan saling membicarakan. Ih hari ini teh kan seragamnya biru-biru, kenapa dia teh pakai coklat? Nggak usah diprotes Kembali Bu. ke DC. Kita nggak tahu perjuangan dia datang ke sini nyari baju biru tuh mungkin udah ngubek-ngubek, nggak ada. Lebih baik dia datang pakai baju coklat daripada dia tidak datang tidak Masya dapat Allah. manfaat. Ya ibu-ibu ya. Tuh, jadi saling mendukung, saling tarik menarik ke surganya Satu sama Allah Subhanahu wa lain. taala. Masya Allah. Itu aja pesan-pesannya, mudah-mudahan Teteh. kita bisa saling mengingatkan dan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah di tempat yang mulia dan baik ini bersama-sama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Atur Ya nuhun ibu-ibu. Sami-sami Teteh, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kasih aplausnya dong buat penyeru kita semua ya. Jadi motivasi ini bagus sekali. Barusan ada adab untuk cara bertolabul ilmu itu memang betul sekali ya. Tanpa kita sadari dah ibu-ibu mah gitu geningannya recet we. Nah gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa pengingat kita semua. Memang betul tadi Anuria dibentuk untuk saling mengingatkan bukan saling berkompetisi ya. Ya, Mada terima kasih, Teh Nuri terima kasih, Masya Allah luar biasa. Nah, tapi saya informasikan Teh Nuri ini di Bandung punya update cafe eatery ya. Jadi update eatery itu di situ tuh tempat nongkrong, tempat ngopi, ada live musiknya. Kemarin juga ada yang arisan ya. Jadi recommended nih buat budak-budak semua, harewos-harewos pada yang lainnya untuk datang ke update eatery Jalan Mas Kumambang ya. Nah, tempatnya luar biasa, sangat enak sekali dan makanan juga saya sudah coba ya. Silakan saja yang mau booking untuk arisan, untuk acara-acara bahkan ulang tahun ya Mada ya. Iya. Terima Insya kasih Allah. sekali lagi Sami-sami. Ini sebelum kita masuk ke Dul Sumbang, saya mau nanya, tapi di situ aja saya langsung ke situ ya, ibu-ibu. Boleh, boleh. Yang bisa entar dulu. Yang bisa jawab. Yang pertama, nama brand baju yang saya pakai hari ini apa? MC. Saya ke situ. Saya Oh tutupin. iya, Mada. Apa Bu? 1, 2, 3, gagal. Salah. Ah? Lasabel. Dari tadi MC ngejawab lah Sabel. Kita di belakang panggung aja. Oh, ya. siap. Oke. Bohong. Siap. Bercanda. Nama skincare yang saya pakai saat ini. Beauty apa? Beauty apa? Klinik apa itu teh? Masya Allah. Beauty klinik. Apa Bu? Beauty Clinic. Ah, Beauty Clinic. Tepuk Ibu-ibu yang tangan, karena ini Mada. kliniknya ada di satu lagi. Karena ini kliniknya ada di Bandar Lampung, tapi ibu-ibu bisa dapetin produknya di Shopee ya. Jadi di Shopee bisa Masya klik Allah. produk tokonya namanya si Beauty Clinic ini ya. Tadi saya janji mau ngasih door prize dari Lasabel. Ada bros kecil dari Lasabel. Oke, sebentar ya. Saya mau tanya. Tadi sudah disebutkan tentang sholawat dan siroh nabawiyah. Pengen tahu, sebutkan anak Nabi ada berapa dan namanya. Ayo, anak baginda Rasulullah. Ya, Bunda, kesini bundanya. Ada berapa? Umi jangan apa? Panitia Berapa, Bu? nanti, panitia. Nggak hafal semua ya? Udah nggak apa yang hafal? 4 rohaya, rohaya, terus rohaya cuman ganti nggak? Ganti, siapa yang bisa? Sok, Ya. anak baginda belakang, katanya Rasulullah. bukan. Yang belakang sini ke depan, ayo. Berapa Bu? Punten ya Ibu. Ada 4,
Siti Roqayah, Fatimah, Hasan Hussein. Hasan Husin cucu. Ya, Hasan Hussein. Abdullah. Abdullah, ya. Fatimah. Ada betulnya tapi tadi mana sebentar. Ini Bentar Teh ya, Nuri Bu. yang mau jawab ini. Ini Ibu di sini. Apa Bu jawabannya? Satru Gus Qasim, Abdullah, Ibrahim, Umi Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Masya Allah. Masya Ibu sini Allah. dulu. Jadi Iya. anak Nabi ada 7, 4, 3 laki-laki. Ini bros dari Lasabel, semoga dipakai. Masya Walaupun Allah. kecil tapi kita kembaran. Insya Allah. Masya Jazakillah Allah, khair. Buat Masya ibu yang Allah. tadi jawab juga, saya kasih ini dari Beauty Primitive. Biar makin kinclong ya Bu. Dipakai. Aduh, senengnya Ya, Ibu-ibu dapat terima kasih kenang-kenangan. banyak. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.